terimalah Refleksi 2 Dasar Rasa Reza Rahardian. Reza Rahardian. Momentum yang saya ingin bagikan ke rekan kawan-kawan sebagai satu bentuk refleksi perenungan selama perjalanan kurang lebih, tentu masih banyak yang bilang ini masih perjalanan yang sangat singkat, tapi buat saya cukup panjang dan banyak cerita di dalamnya yang coba ingin saya bagikan kepada teman-teman semua siang hari ini. Itu dulu. Saya percaya bahwa perjalanan 20 tahun itu adalah perjalanan yang melibatkan mereka. Kenapa saya sebut mereka? Karena saya rasa tidak ada satu perjalanan pun tanpa ada yang memberikan kesempatan, membukakan pintu. Saya ingat sekali awal saya bisa ada di dunia film juga karena ada yang membukakan pintu kesempatan, memberikan kepercayaan. Jadi ini adalah momentum yang sangat reflektif buat saya untuk kembali mengingat dan kemudian bertransformasi, quote-unquote, bahwa ada lembaran baru yang ingin saya buka lewat proses berkarya yang lain gitu. Biasanya mungkin saya banyak bermain sebagai aktor gitu, lalu kemudian di tahun ini mudah-mudahan kalau ada film yang akan dirilis juga gitu. Jadi ini adalah perjalanan selama 20 tahun yang membawa saya pada proses perenungan, kedewasaan diri, proses belajar, membuat berbagai macam bentuk kesalahan dan belajar dari kesalahan tersebut, dan momen berkaca diri kembali apa aja yang harus diperbaiki, akan diperbaiki, dan pelajaran-pelajaran apa yang saya dapat baik dari insan film dan teman-teman lainnya. Jadi buat saya ini perjalanan yang sangat dalam maknanya gitu, dan saya mengartikan ini sebagai sebuah refleksi. Jadi ini proses untuk kembali merenung, dan makanya mungkin kata-katanya bukan merayakan ya. Saya sempat ngobrol sama Iden, saya akan menghindari bentuk perayaan gitu, tapi lebih ke momentum Reflektif. Baik. Program pertama yang hari ini yang kami luncurkan adalah sebuah buku yang ditulis oleh Reza Rahardian sendiri bersama Gramedia Pustaka Utama. Boleh diabadikan momen ini teman-teman, silakan. Iya, udah bisa sebenarnya pre-order sekarang. Ya. Ya, mungkin pertama sebelum saya menjawab, saya mau bilang selamat dulu buat Mas Reza atas terbitnya. Ya. Atas peluncuran bukunya mereka yang pertama. Terima kasih juga karena udah ngajak Gramedia untuk terlibat di program 20 tahun Mas Reza berkarya di dunia perfilman. Buku ini buku yang penting karena di dalam buku ini Mas Reza bercerita tentang orang-orang yang berperan dalam karirnya Mas Reza sejak awal ada di ikut kompetisi majalah remaja sampai sekarang menjadi aktor terbaik yang pernah Indonesia lahirkan, dan juga lalu menjadi sutradara, dan juga pernah jadi ketua Festival Film Indonesia juga, dan juga
aktif di organisasi yang ini juga yang orang tahu, organisasi pendidikan ya, yang aktif di situ juga. Jadi di buku ini nih pembaca, saya pribadi saat membacanya tuh melihat bagaimana kerendah hatian sosok sebesar Reza Rahardian gitu, yang mengingat peranan bahwa kesuksesannya itu gak hanya dari dirinya sendiri tapi juga kerja banyak orang yang ada di sekitarnya gitu. Jadi di situ tuh kita yang membaca tuh bisa belajar tentang kerendah hatian dan juga bisa memaknai rasa syukur atas capaian yang kita dapat dalam hidup kita gitu. Jadi hal-hal itu yang bagi saya tuh membuat, dan Gramedia juga melihat buku ini tuh suatu buku yang penting dan layak sekali untuk dibaca oleh semua orang gitu. Ya, tadi sempat ngobrol juga sama Mas Reza dan juga ternyata juga Mas Reza punya concern terhadap dunia literasi dan juga minat baca masyarakat Indonesia, dan menurut saya sangat baik gitu seorang aktor yang besar seperti Mas Reza itu mau untuk menulis buku, karena itu nantinya akan mendorong pertama semakin banyak mungkin nanti aktor-aktor atau stakeholders di dunia filmmakers gitu untuk lalu menulis buku juga gitu, dan semakin orang banyak juga tahu tentang industri perfilman, dan semakin membuat industri juga semakin kompak dan semakin maju lagi, dan juga mendorong minat baca masyarakat, karena kita semua tahu bahwa Mas Reza ini punya fans lah ya, punya pengikut, punya orang-orang yang menonton film-filmnya gitu, dan mungkin banyak dari orang yang suka sama Mas Reza, menonton film Mas Reza itu mungkin ada beberapa yang belum pernah baca buku bahkan gitu kan. Dengan Mas Reza menulis itu bisa mendorong ya itu orang-orang yang tadinya mengenal Mas Reza hanya dari film, yang belum pernah baca buku akhirnya tertarik untuk membaca buku gitu. Jadi menurut saya ini satu hal yang sangat positif di dunia literasi juga, di dunia perbukuan juga, kalau ada aktor sebesar Mas Reza mau menulis buku. Ya, pertama mungkin terima kasih banget ya bahwa ada penerbit sebesar Gramedia. Saya juga deg-degan jujur waktu awal, ini kira-kira di pick up ya proyeknya gitu. Dan thank you Mas Adi dan teman-teman di Gramedia udah mau menerbitkan buku ini. Buku ini lahir sebenarnya dari proses itu tadi yang saya jelasin di awal, bahwa ini adalah proses perenungan yang cukup panjang. Dan tentu tidak mungkin semua nama bisa disebut dan dituliskan gitu, karena banyak sekali yang menurut saya melihat wah ini tanpa ada figur-figur ini saya juga mungkin agak sulit menapaki jalannya. Tapi secara spesifik lagi ini menceritakan mereka-mereka yang membukakan jalan pertama kali, casting director pertama banget yang membukakan jalan saya ke film, kemudian saya main sinetron, kemudian genre-genre pertama yang kemudian saya bisa terlibat. Jadi ini isinya tentang itu. Tentu ada petikan-petikan surat yang saya titip lewat tulisan gitu ya kepada individu-individu yang saya maksud dan saya sebut di dalam buku ini. Kedua, saya merasa mudah-mudahan buku ini juga bisa menginspirasi generasi muda bahwa penting untuk selalu mengingat bahwa ada peran orang-orang lain. Kita tidak berjalan sendirian gitu, dan menurut saya tidak ada sesuatu yang sifatnya tunggal gitu ya. Mereka pasti ada perjalanan-perjalanan yang melibatkan nama-nama orang. Misalnya saya menyebut di dalamnya tentang Festival Film Indonesia, tanpa adanya komite yang bekerja, ada Mbak Inen, ada teman-teman lain mungkin hari ini juga ikut dalam program ini, saya rasa saya mungkin juga bisa menjalankan itu gitu. Jadi selalu ada peran individu-individu lain, dan ini bentuk apresiasi, termasuk ya teman-teman wartawan misalnya. Jadi saya merasa perjalanan kita yang mewartakan, kalau nggak ada teman-teman tamu nggak repot gitu. Semua tuh kolaboratif sih intinya. Yang menarik apa ya? Tentu ini adalah hal-hal yang mungkin saya nggak pernah ungkap baik di sebuah interview gitu ya. Jadi ada cerita-cerita di balik layar yang jarang saya ceritakan, dan mungkin itu adalah sisi menarik gitu. Tentu hal-hal yang personal juga ada di dalam buku ini terkait dengan bagaimana saya melihat figur-figur seperti ibu saya gitu, yang mungkin secara spesifik saya ungkapkan apa sih maknanya memiliki orang tua seperti ibu saya gitu, mungkin saya tuliskan juga, dan peran-peran insan-insan film yang ada di dalamnya. Mungkin itu adalah bagian-bagian yang buat saya pribadi sangat menarik, dan mudah-mudahan itu juga menarik bagi pembaca.
sama ilustrasi ya Pak Inet. Buku ini mungkin tidak banyak teks, artinya teks yang panjang tulisan gitu ya. Ada beberapa foto, kemudian arsip-arsip yang lain yang mudah-mudahan membuat buku ini bisa lebih menyenangkan untuk dibaca. Tentu, jadi editor yang luar biasa, sahabat dari mulai di FFI, namanya Bapak Andi F. Yahya, editor saya, boleh? Mas Andi, Mas. Ini fansnya banyak di sini Mas Andi. Buku draft tulisan Reza itu kita buat selama 2,5 bulan. Reza menulis, saya mengedit bagian sampai selesai. Kami banyak diskusi tentang apa yang tulisannya akan sepanjang apa, sedetail apa, ilustrasinya apa, tampilan bukunya seperti apa, dan lain sebagainya. Kalau ditanya tantangannya, kayak nggak ada, karena Masa Mas? Iya betul. So smooth and easy ya. Karena kayaknya Reza belum ngomong apa, Mas Andi udah tahu ya. Tapi sebenarnya proses menulisnya emang agak lucu. Saya itu kan nggak bisa ngetik di laptop. Jadi itu saya kalau ngetik di laptop tuh lama. Jadi saya nulisnya tuh tangan. Mas Andi susah bacanya. Jadi tulisan yang paling cepet itu di handphone. Oke, ngetiknya di handphone. Yang di sela-sela mau lagi syuting mau apa itu kan, ya waktu menunggu kadang-kadang bisa cukup lama. Jadi sebenarnya saya punya banyak sekali waktu untuk menulis ini. Ya udah tulis di handphone, misalnya ini mau fokus di halaman ini tentang siapa gitu. Saya tulis dulu panjang nanti. Bisa langsung kirim. Jadi sebenarnya kita jalan kayak gitu sih, ya. Prosesnya. Jadi kadang saya terima tulisannya pagi, tengah malam, tengah. Ya gitu aja Pak. Oh, jadi dalam bentuk tulisan tangan dan notes di handphone. Artinya habis ini kalau ada waktu luang, tolong nggak mengetik di Yuliana Jaya. Jadi nggak ngerepotin editor, betul Mas Andi? Betul. Oh, ya kan? Oh gitu, prosesnya jadi sangat mudah dan menyenangkan dalam waktu 2,5 bulan. Dan tadi Mas Adi udah bilang bahwa bukunya sudah bisa di pre-order sekarang dan siap di semua Gramedia di seluruh Indonesia. Kapan Mas? Kapan ya? Besok nih. Tanggal 7 Mei. Tanggal 7 Mei. Tanggal 7 Mei. Ini adalah berpartisipasi di Arjok 2025. So excited. Dan juga pameran bertajuk Eudaimonia akan menghadirkan sebuah karya instalasi seni. Ya, di sini yang menggambarkan penyelaman emosi dan refleksi pribadi Reza dalam cara yang abstrak dan mendalam. Kebetulan hari ini kami mengundang Said Peman, cuma beliau berhalangan hadir, tapi kita saksikan bersama video dari beliau. Silakan. Halo rekan-rekan media yang saya hormati dan tentunya Mas Reza Radian dan tim. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Heri Peman dari Arjok. Sebuah kehormatan bagi saya telah diberi kesempatan untuk menyapa dan menyampaikan salam hangat. Meskipun dalam kesempatan ini belum bisa hadir secara langsung pada acara press conference pada siang hari ini. Kami di Arjok merasa sangat senang dapat menjadi bagian penting dalam perayaan 2 dekade perjalanan artistik Mas Reza Radian. Beliau seorang figur yang begitu menginspirasi dalam kancah seni dan perfilman di Indonesia. Bagi kami, tahun ini menjadi istimewa dengan adanya program Spotlight, di mana kolaborasi yang strategis antara seniman dan Arjok diharapkan dapat terjalin dan diperkuat dengan dukungan berbagai institusi korporat, termasuk dari sektor luar seni. Inisiatif baru ini bertujuan untuk mendorong terwujudnya presentasi karya-karya seniman, dalam hal ini Mas Reza Radian dan para kolaborator, agar lebih maksimal dan lebih bisa menjangkau dan bisa dinikmati oleh masyarakat yang lebih luas lagi. Jadi pesan harapan kami, sinergi ini mampu memberikan dampak positif dan memperkaya
apresiasi publik terhadap karya seni. Terima kasih atas perhatian Anda semuanya, dan tentu untuk Mas Reza Radian dan kawan-kawan semuanya semoga lancar dalam mempersiapkan karya untuk art job. Jadi sampai jumpa di tanggal 20 Juni 2025 di Jogja National Museum. Apa artinya, Res? Sebenarnya itu bahasa Yunani. Dia berbicara tentang perjalanan kebahagiaan lewat kebijaksanaan. Jadi core utamanya itu adalah kebijaksanaan. Saya merasa bahwa apa yang coba kami tampilkan nanti di art job itu adalah sebuah rangkaian perjalanan emosional dari berbagai macam bentuk ekspresi yang tidak pernah saya tampilkan sebelumnya di ruang kekaryaan lain selain di sini. Jadi ini bentuk pertama kolaborasi yang kemudian terpikir barengan sama Indah gitu ya, kita kolaborasi sama siapa nih gitu. Terus muncul nama-nama hebat yang ada di belakang ini, ada Mas David Lingkar, kemudian ada Mas Andra Martin, Mbak Retno, Mas Gary Nugroho, Mas Siko, dan Mas Kasimin gitu. Jadi menurut saya lagi-lagi saya sangat beruntung partner kolaborator yang luar biasa dan berkenan untuk berkolaborasi mewujudkan satu bentuk karya seni yang akan kami pamerkan nanti di art job. Eudaimonia itu adalah perjalanan kebijaksanaan. Jadi saya melihat titik kesuksesan itu saya nggak punya tolak ukur, terus terang. Saya sangat-sangat sulit sebagai individu. Kalau ditanya teman-teman kadang-kadang ada pertanyaan gimana kesuksesan atau gimana sukses, saya hampir tidak pernah bisa menjawab. Tapi ada satu titik yang menurut saya sangat-sangat penting, yaitu salah satu pencapaian manusia adalah pencapaian ketika kebijaksanaan juga muncul di dalam kepribadiannya. Menurut saya ini adalah pembelajaran, perjalanan di mana ada beberapa hal yang mungkin saya sudah bisa dewasa menyikapinya dari hal-hal yang lain yang saya pelajari. Oleh sebab itu judul ini yang kami pakai, dan mudah-mudahan nanti teman-teman juga bisa melihat. Sebenarnya kita sudah selesai satu bagian ya Mas ya, kemarin dengan Mas Kas juga sudah ada, nanti biar Mas Iko dan Mas Kas yang bercerita. Terus kalau tertarik pasti tertarik ya? Pasti tertarik ya Mas? Pasti tertarik. Karena dia inklusif ya Mas. Laki-laki perempuan pengen kerja sama-sama dia ya Mas? Lumayan. Tapi juga dapat bonus demografi juga. Oke. Seniman-seniman hebat, jadi menurut saya ini wah, ini kesempatan yang nggak 3000 purnama kejadiannya. Tapi pas dapat briefnya sebenarnya agak lumayan bingung sih, karena aku ingat Reza kirim note, aku mau ngobrolin tentang perjalanan, apalagi kalau dalam membuat musik saya kan agak lemah gitu, tapi jangan selesai ya. Konsep jangan selesai ini juga lumayan menarik, dan saya juga sering bekerja sama Siko, dan ya nih kita coba membahas gimana proses tapi tanpa ending yang clear. Juga aku terus bolak-balik sama Reza, aku pengen ini deh, pengen ngobrolin dari semesta bunyi, misalnya tentang salah satu yang saya bikin penasaran saya adalah ketika aktor posisi aktor sebelum melakukan acting. Jadi ada titik ketika ada di kepalanya itu ada bisikan-bisikan, aduh ini bisa nggak, ini gimana gitu. Tapi pas nyampe itu udah jadi gitu. Nah, obrolan-obrolan kayak gitu juga kejadian, dan aku minta voice note dari Reza untuk bisa nggak ngirim aku beberapa bunyi-bunyi sampel yang bahkan bukan kalimat gitu, lebih ke kayak nafas kamu tuh kayak gimana, kalau kamu menggerutu tuh gimana gitu. Itu juga jadi bagian yang untuk ngebangun semesta bunyi di karya ini gitu. Dan itu lumayan seru sih, lumayan baru juga untuk aku. Ya, kalau saya barangkali saya mewakili ribuan penari, koreografer yang pengen banget kerja bareng sama Mas Reza, dan saya barangkali sangat beruntung saat ini untuk ya ngumpul bareng di kerjaan ini dan boleh menitipkan cinta mati kami tentang tari ke tubuh perasaan Mas Reza. Nah kan kisi-kisi itu harus dilihat. Segitu luar biasanya Mas Reza, karena yang saya mengamini apa yang dibilang Mas Garin bahwa Mas Reza itu tubuhnya cerdas sekali. Saya hari pertama latihan dengan Mas Reza langsung rasa optimisnya luar biasa. Wah, jangan-jangan
penari yang sukses menjadi aktor film. Di balik saya merasa dia di balik gitu. Jadi saya ngerasa itu harapan tari terus berkembang, saya paksa Mas Reza tidak berhenti menari. Ya nanti kan ya. Karena saya mungkin sedikit mewakili aja yang nggak bisa datang gitu ya. Ada Mas Garin nanti akan terlibat pada penyusunan naskah dan teks tentang konsep yang diusul ini. Kemudian nanti Mas Andra Martin itu beliau sangat paham dengan desain artistik gitu ya, dan juga saya mengajak bersama Mbak Ida mengajak ke Mas Andra Martin untuk terlibat itu lebih pada konsep kira-kira secara artistik, landscape-nya akan seperti apa, bentuk dari ruangnya akan seperti apa, merespon apa yang tadi disampaikan sama Mas Kasimin gitu. Jadi Mas Andra lah yang mentransfer dan mewujudkan itu. Kemudian ada Mbak Retno yang kali ini selalu bilang ini pekerjaan aku paling mudah namun paling rumit katanya gitu. Dan Mas Fili ya nanti yang memvisualkan bentuknya seperti apa, tunggu tanggal 20 Juni 2025. Jujur enggak, jadi justru aku itu tidak kemudian mau 20 tahun terus bikin film aku, enggak. Justru ide pangku tuh muncul sudah cukup lama. 2018 pertama kali terpikir, belum ada skenario, saya baru melihat sebuah set dan sebuah kehidupan masyarakat yang saya tak mungkin pernah lihat sebelumnya gara-gara syuting di lokasi yang dekat dengan lokasi tersebut. Kemudian saya melihat itu dan membayangkan sepertinya menarik kalau ada sebuah film dengan setting yang berada di sini tanpa tahu ceritanya waktu itu akan seperti apa ya. Lalu kemudian muncul dan bersama kita Mas Arya berhalangan hadir karena Mas Arya ada di Udine untuk pangku di Itali. Ya dari situlah kemudian pangku itu terwujud. Dan karena ada rangkaian ini, maka rasanya memang mungkin semesta yang sudah mengizinkan. Saya percaya bahwa semua atas izin Tuhan juga, bahwa di perjalanan 20 tahun ini pangku adalah pemberi tanda sendiri juga gitu, marking di perjalanan ini. Dan beruntung bisa ketemu Felix sebagai penulis. Teman-teman mungkin sudah banyak yang tahu Felix juga adalah penulis buku. Salah satu buku yang ditulis adalah Orang-Orang Kimo. Kemudian saya berkolaborasi, ngobrol sama Felix, kira-kira boleh nggak tolong bantu dalam proses riset. Jadi sebenarnya Felix tidak hanya menulis saja, tapi bersama kemudian Felix juga riset hal-hal apa yang perlu diangkat dan dituangkan dalam film. Mungkin itu nanti saya serahkan ke Felix. Dan Bu Gita tentu sebagai produser yang teman-teman juga udah tahu ya, karya-karyanya udah banyak. Dan saya lagi-lagi beruntung bisa berkolaborasi. Tapi Reza sama Dhani dulu ingin jadi sutradara. Sangat ingin. Sebenarnya itu mimpi yang sudah lama. Dan di sini ada saksi dari perjalanan itu, ada 2 orang juga. Tapi nanti itu memang programnya beda. Tapi saya harus sebutkan saat ini juga. Ada Mbak Rina dan ada Mas Aziz Dibyo. Mbak Rina dulu adalah seseorang yang pertama kali membuat saya difasilitasi oleh set film waktu itu, dan orang yang sering diajak ngobrol dan memberikan mentorship tentang bagaimana produksi, bagaimana persiapan filmnya dan lain-lain adalah Mbak Rina. Waktu itu di film pertama pendek saya, judulnya Sebelah waktu itu tahun 2011. Jadi sebenarnya keinginan membuat atau mendirect sebuah film sudah cukup lama, tapi tentu ya perjalanan keaktoran membawa cerita sendiri. Mas Aziz juga adalah produser pertama ketika saya membuat series. Mungkin kalau teman-teman masih ingat Sementara Selamanya waktu pandemi, nah orangnya dari situ produsernya Mas Aziz. So ya, memang udah lama sih ingin. Awalnya itu saya menulis karena saya menulis novel dan saya juga menulis pertunjukan. Saya sempat menulis pertunjukan untuk neneknya Reza ya, Bu Francisca. Itu tokoh yang sangat bagus. Dan kemudian saya dihubungi sama Teh Happy ya, Reza coba ketemu Reza mau bikin film
Dan kita ngobrol banyak tentang rencana-rencana Reza, tentang apa yang mau dia mau Reza katakan lewat film itu. Dan yang satu yang saya ingat itu Kak Reza bilang dia menulis sejenis surat untuk ibunya seperti itu. Saya kira oke. Saya akan menulis tentang nenek, jadi saya tahu ibunya waktu kecil, waktu muda seperti apa, karena saya riset juga soal itu. Dan saya pikir oke, kita lakukan, dan saya mulai dengan riset dan balik lagi, ngobrol lagi sama Reza, riset lagi, dan mulai menulis. Saya menulis sampai ada berapa draft, dan karena saya menulis novel ya, jadi saya berusaha untuk menulis semuanya ya, perasaannya semuanya di situ, dan nanti sampai ke Kak Reza bisa mengarahkannya sesuai dengan kebutuhan directingnya seperti apa, itu sudah menjadi lebih spesifik dan lebih bagus seperti itu. Dan saya pikir ini diskusi yang sangat bagus, cukup intens ya. Kita kalau ketemu itu kadang sampai malam, sampai tengah malam untuk ngobrolin itu, dan saya sangat senang. Sekarang sih kita sudah hampir masih tahap post production, tapi mungkin udah di tahap akhir. Mudah-mudahan sebentar lagi semuanya tuntas. Tapi selain itu yang senangnya juga dalam proses yang masih berjalan ini dukungan internasional ya, terutama lumayan banyak itu untuk film Pangku. Kemarin kami juga sempat presentasi selain di Jam Future Project Market yang kami mendapatkan support post production dari Wildlife. Selain itu kami sempat presentasi juga di Hong Kong, dan setelahnya selain Udine kami juga akan menuju Cannes Film Festival untuk mempresentasikan filmnya di Marché du Film, film market yang ada di Cannes Film Festival. Jadi doakan saja teman-teman biar film Pangku ini lancar proses post produksinya dan segera menemui penonton di Indonesia. Juga ada awal mula. Awal mulanya? Saya juga nggak bisa pungkiri ya, Jack Market. Nanti saya ngomongnya pas bahasa yang lain. Saya berikutnya ya. Salah udah keburu bikin ngomong. By the way, when are we going to be able to watch this film? Hopefully film ini mudah-mudahan kuartal Q3 ya, Q3 tahun ini. Oke. Sama Mas Reza, 2 festival di Indonesia yang akan berkolaborasi dengan program refleksi 2 Desa Reza Radian. Festival tersebut adalah Jakarta Film Week 2025 dan Jogja Network ASEAN Film Festival 2025. 20 melihat perjalanan 20 tahun Reza Rahardian itu benar-benar perjalanan yang luar biasa. Perjalanan dari keaktorannya, kemudian transformasi dan refleksi-refleksi yang menurut saya patut dirayakan. Walaupun tadi Mas Reza ini bukan perayaan, tapi buat kita ini adalah suatu perayaan. Dan Jakarta Film Week sebagai suatu festival adalah ruang perayaan di mana kami merayakan kreativitas, kemudian merayakan kolaborasi, inovasi, dan tentunya ini adalah suatu perayaan kreativitas dari perjalanan 20 tahun Reza. Dan kita sangat senang sekali diajak kolaborasi, bahkan kalau nggak diajak pun kita ngajak. Tahun ini harus kita harus berpartisipasi, harus berkolaborasi untuk merayakan ini gitu. Dan tentunya kita juga akan mencoba sebagai ruang presentasi karya dan kreativitas, akan juga memutar refleksi film-film Reza itu juga menjadi ruang pertemuan, karena kan 20 tahun tadi banyak refleksi, banyak pembelajaran yang harus di-share. Dan diharapkan dengan membuat ruang pertemuan di Jakarta Film Week, bertemu dengan anak-anak muda, teman-teman yang nanti ingin jadi kreator, ingin jadi aktor, bisa mendapatkan inspirasi dan pembelajaran melalui berbagai program yang nanti akan kita hadirkan. Selamat sore semuanya. Terima kasih Reza untuk waktu dan kesempatan kolaborasinya. Tapi sebenarnya kalau mau menggarisbawahi, Jack dan Reza itu mungkin ini bukan kali pertama, ini bukan hal yang baru.
bahkan di tahun 2017 Reza menjadi salah satu juri JAF gitu. Jadi memang hubungan JAF dan Reza itu mungkin udah kayak teman lah gitu. Cuma memang menariknya, at least ada 2 poin yang sangat menarik gitu. Pertama, yang tadi sempat Reza spill, padahal saya udah catat nih, saya mau ngomongin kayak Reza banget. Udah ngomongin gitu. Jadi JAF juga sangat happy gitu di perhelatan JAF Market pertama kemarin. Kemudian project album selected di project marketnya JAF sampai akhirnya kemudian bisa terdiscover di Hong Kong, di perjalanannya sampai nanti di Masiku Film. Dan kami ikut bangga, kami ikut senang atas perjalanannya film Mampu. Terus yang lebih yang lebih membahagiakan, yang lebih jadi momentual adalah 2 dekadenya JAF itu adalah 2 dekadenya Reza itu adalah 2 dekadenya JAF juga tahun ini gitu. Jadi barengan gitu ya, emang jodoh. Iya, ini jadi semacam apa ya, mungkin feng shui-nya pas lah kayaknya. Tahun ular nih kayaknya hokinya. Dan tanggalnya saatnya saya jadi Hanuman berarti. Oke. Bahwa inilah kenapa kita dibilang semua perjalanan itu pasti memiliki maknanya tersendiri. JAF Market yang pertama itu kan tahun lalu ya Mas ya. Tahun lalu JAF Market pertama kami mengirimkan submit project kami. Kemudian alhamdulillah terpilih projectnya dan dari situ perjalanan sebenarnya dimulai. Saya rasa banyak filmmaker yang pasti akan sangat senang dengan adanya JAF Market karena disitulah Pangku juga bertemu dengan berbagai macam festival director, kurator, dan akhirnya kami bisa mempresentasikan film dan itu membawa kami pada perjalanan berikutnya. Jadi titik mulanya sebenarnya ya di waktu itu di JAF Market. Ya, ini adalah monolog yang nanti akan berkolaborasi dengan Mas Agus. Seperti apa? Kita langsung saja undang. Let's have him on stage. Teman-teman boleh kita sambut Mas Agus Nur untuk bergabung dengan kami di atas panggung. Ini kolaborasi terakhirnya ya Res. Kenapa memilih monolog 2 dasar rasa ya jadi judulnya ya? Itu memenuhi tanggung jawab dari perintahnya Agus Nur. Oke. So it's an order to begin with ya. Harus monolog karena itu sesuatu yang sebenarnya saya belum pernah lakukan. Dan kenapa memilih Mas Agus Nur? Agak sulit ya kalau memilih yang lain. Karena Mas Agus yang dari awal memang menyemangati sih. Oke. Saya beruntung waktu itu pernah disutradarai oleh Mas Agus, senang banget kita sempat ada beberapa pertunjukan yang masih bareng. Perempuan Hairil adalah salah satunya, dimana saya merasa wah itu membumikan kembali dan proses yang menurut saya sangat amat berharga ketika mengerjakan itu. Jadi Mas Agus selalu ada dalam hati dan terpatri. Harus Mas Agus. Oke. Monolog ini sebenarnya idenya bagaimana kita ingin mengenal Reza yang tidak hanya dalam film tapi juga aktivitasnya sebagai aktor, manusia, aktivis sosial politik juga yang sempat heboh ketika orasi di gedung DPR. Mungkin di monolog ini kita akan melihat Reza secara lengkap. Kebetulan sekali saya dapat soft copy bukunya sebelumnya, jadi saya sempat membaca. Mungkin kira-kira Reza akan menyampaikan perasaannya, pergulatan batinnya, pencapaiannya, kegiatannya dalam monolog itu yang mungkin diawali seperti mereka yang pertama. Perjalanan melintasi 1000 gunung selalu dimulai dari langkah pertama. Buku ini banyak hal yang saya langsung terinspirasi dari buku itu, misalnya intimate gitu. Bagaimana pergulatan batin, perasaan Mas Reza itu nanti di-deliver selangsung. Kedua, nanti saya menantang, saya akan menantang Mas Reza. Kita kenal memainkan banyak karakter dalam film. Saya bayangkan Mas Reza bagaimana kalau karakter-karakter itu hadir di satu panggung. Ketika dia bercerita, tiba-tiba Habibie mendatanginya. Ketika dia bercerita, tiba-tiba Cokro mendatanginya. Dia memerankan sesuatu berselang-seling.
Mas Tobit Bos berdialog dengan Habibie. Wow. Gitu. Enggak musiknya. Ini tantangan Ini jalan. udah jadi belum sih skrip monolognya? Skripnya sedang ditulis Mas Agus. Dalam kepala. Tapi udah dikasih teaser akan seperti itu. Iya. I would love to see that. Iya. Apa yang didekat? Seperti itulah. Bagaimana tinggal nanti kesepakatannya Mas Reza monolog mau 5 jam atau setengah jam atau 2 jam. Ya, pertanyaan kan begitu banyak film, mana yang paling berkesan? Seperti tadi, pasti sebelum mencapai karakter itu ada pergulatan, penemuan dan kesakitan sebenarnya, kesakitan, kesedihan, kegelisahan seorang aktor di sana di monolog 2 dasar rasa. Selamat Mas. Mas Kaku sudah jadi di kepala saya. Saya langsung jadi. Kapan ini Bapak-bapak monolog 2 dasar rasanya? Insya Allah Desember. Baik, untuk penutup 2025 Ya. tanggalnya akan to be announced. Baik. Dan ini mungkin aku nambahin sedikit ya, ada satu ruang yang tadi Mas Agus sampaikan gitu dan Mas Garing menuliskannya dengan kata-kata yang juga menurut saya sangat indah. Letak kesepian dari seorang aktor itu terletak ketika dia sedang menjadi, karena dirinya ditinggal terus. Dia selalu meninggalkan dirinya, bertransformasi, dia selalu meninggalkan dirinya. Nah, ruang-ruang itu juga mungkin akan diwakili dari monolog ini pastinya. Tadi Mas Agus menyampaikan dengan bahasa yang luar biasa, saya belum bisa mengulang bahasa itu, hanya Mas Agus yang bisa ngomong kayak gitu. Tapi ya, tantangan yang menarik dan saya senang karena Mas Agus tuh orang yang gak pernah berhenti juga ke saya tuh kritiknya, kalaupun memuji tipis-tipis gitu ya, tapi menantangnya terus-terusan. Jadi saya selalu dikasih challenge itu dan itu yang membuat saya juga bisa terus bertumbuh, saya yakin sih. Dan ruang teater adalah ruang yang menyederhanakan diri, ruang yang sangat membumi bagi saya. Saya lahir di ruang itu, jadi menurut saya penting untuk terus menghidupi ruang-ruang panggung di Indonesia, pertunjukan itu sih.